Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Di kesempatan petang hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang berkenan menyapa kita di petang hari ini disampaikan melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kita berdoa. Kita memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab sore hari ini kami diperkenankan untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena di pertengahan pekan yang kami jalani, dan sebelum kami melanjutkan setengah pekan berikutnya, kami sejenak kembali diarahkan untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan untuk kami perbuat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Roma pasal 6, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 saja. Roma pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk mendengarkan bersama-sama bagian ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Roma 6 ayat pertama hingga 11 dikatakan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di tengah pekan saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, jika kita telah merasakan pertolongan seseorang, apakah kita akan melakukan kesalahan yang sama supaya orang lain atau orang tersebut memberikan pertolongan kedua, pertolongan ketiga, dan seterusnya kepada kita? Saya ambil contoh. Jika ibu bapak atau saudara-saudara sekalian telah ditolong seseorang, dibebaskan dari hutang piutang terhadap rentenir saja misalkan, orang itu menolong kita karena merasa prihatin dan melihat bahwa kita perlu mendapatkan pertolongannya. Nah, setelah orang itu menyelesaikan hutang-hutang kita, kita dibebaskan dari hutang-hutang itu terhadap seseorang atau terhadap orang lain yang saya sebutkan tadi. Apakah kita akan melakukan hal yang sama kemudian, supaya orang itu, orang yang telah menolong kita itu, kembali dengan murah hati mau menolong kita untuk kedua kali? Sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang memiliki rasa, sebagai orang yang tahu diri, maka bukan sekedar ucapan terima kasih yang kita sampaikan, bukan sekedar ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang kita ungkapkan, tetapi kita akan belajar juga untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Kenapa? Karena kita pasti merasa malu jika kita melakukan hal yang sama untuk kesekian kalinya, sehingga kemudian membuat orang yang sama menolong kita lagi, atau orang yang lain menolong kita lagi. Ada perasaan malu jika kita melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, seharusnya rasa malu terhadap manusia, oleh karena telah melakukan sebuah pelanggaran dan ditolong oleh orang itu, oleh karena telah melakukan perilaku yang kurang baik yang membuat kita terlibat hal-hal yang justru bisa menjerat kita, dan ditolong oleh seseorang, seharusnya kita malu, supaya kita tidak, rasa malu itu menolong kita untuk tidak mengulang perbuatan yang sama, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama lagi di kemudian hari. Karena kita ingin hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Itulah juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini. Allah dikenal sebagai Allah yang maha baik. Allah dikenal sebagai Allah yang maha pengasih. Allah begitu baik, mau menerima kita yang punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, mau menyambut kita yang punya banyak keterbatasan, bahkan mau mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita buat dan kita lakukan. Allah baik, Allah maha pengasih. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, bukan oleh karena kita telah melakukan banyak kebaikan, bukan oleh karena kita telah melakukan banyak hal-hal yang menunjukkan perilaku saleh kita, tetapi Allah baik oleh karena memang sifatnya adalah baik, oleh karena memang jati dirinya adalah baik. Allah mengasihi oleh karena memang Allah sifatnya adalah kasih dan jati dirinya adalah kasih itu sendiri. Namun bukan berarti saudara-saudara, oleh karena Allah maha baik, oleh karena Allah penuh kasih, lalu kita dapat bermain-main dengan kebaikan dan kasih Allah. Tidak, saya kira kita tidak boleh bermain-main dengan kebaikan dan kasih Allah.
Dalam arti bermain-main, saudara-saudara. Biarin aja saya berbuat salah, toh besok juga diampuni saya sama Tuhan. Asal saya mau datang minta ampun sama Tuhan. Biar aja saya melakukan yang jahat, besok saya datang kepada Tuhan minta maaf. Tuhan yang Maha Baik pasti memaafkan saya. Tuhan yang Maha Pengampun pasti mengampuni saya. Tuhan yang Maha Pengasih pasti mengasihi saya. Itu namanya bermain-main, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya tidak serius menjalani hidup seturut kehendak Tuhan. Orang yang mau serius menjalani hidup dalam kehendak Tuhan, dia tidak bermain-main, bahkan tidak mempermainkan kasih Allah, tidak mempermainkan kebaikan Tuhan. Sama seperti ketika kita mempermainkan kebaikan tetangga kita, kita pasti malu, kita pasti punya hati. Biarin dia mah baik, tetangga saya mah baik, saya bikin begini aja lagi, saya bikin begitu aja lagi, yang membuat dia kesal, nanti juga dia maafin lagi. Itu bermain-main dengan kebaikan orang lain. Bermain-main dengan kebaikan orang lain saja kita merasa malu. Seharusnya ketika kita coba juga bermain-main dengan kasih Allah, dengan kebaikan Allah, dengan pengampunan Allah, kita harusnya punya rasa malu. Karena Tuhan mengampuni kita bukan oleh jasa kita. Sekali lagi Tuhan mengasihi kita bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena anugerah-Nya. Saya dan Bapak Ibu sekalian memperoleh sukacita itu di dalam Tuhan. Yang itu artinya ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan menerima kita, ketika Tuhan menyambut kita, maka seharusnya hidup kita berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki sendiri. Hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan mempermainkan kasih Tuhan. Bikin dosa sekarang, hari Minggu minta ampun sama Tuhan. Bikin dosa lagi hari Senin, hari Minggu datang lagi sama Tuhan, malam ini datang lagi sama Tuhan. Tidak begitu, Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan, harusnya dia mensyukuri pemulihan itu dengan terus menjaga nilai-nilai hakikat pemulihan itu dalam seluruh aspek hidupnya. Orang yang sudah diangkat dari kuasa dosa, orang yang sudah diangkat dari lumpur yang kotor itu, lalu kemudian dimandikan, dibersihkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus sehingga dia menjadi orang yang berkenan lagi di hadapan Tuhan. Jangan kotori lagi dirinya, jangan kotori lagi tubuh kita. Pelihara yang sudah dibersihkan itu dengan baik, jaga yang sudah dibersihkan itu dengan baik. Baik itu perilaku kita jaga, baik itu kemudian relasi kita dengan Tuhan kita jaga, relasi kita dengan sesama kita pelihara. Perilaku dan tutur hidup kita mencerminkan sebagai orang yang sudah benar-benar dipulihkan dan disembuhkan. Sama halnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti orang yang baru saja dia dinyatakan sembuh oleh dokter setelah menjalani perawatan sekian lama di rumah sakit. Maka demi tetap memelihara kesehatan dan kebugarannya, orang itu harus taat mengkonsumsi, menikmati makanan yang justru mendukung kondisi fisiknya supaya tetap baik dan tetap sehat. Tapi kalau orang itu tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang mendukung dirinya untuk tetap sehat, maka baru dia pulang dari rumah sakit pasca perawatan, besok dia pasti akan masuk rumah sakit lagi. Artinya yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri.
orang yang sudah dibersihkan Tuhan, orang yang sudah dipulihkan Tuhan, orang yang sudah disembuhkan Tuhan, maka seharusnya dia menunjukkan perilaku yang mencerminkan orang yang telah dipulihkan itu sendiri. Dia menunjukkan perbuatan yang mencerminkan kehidupan orang yang telah mengalami campur tangan Tuhan. Bukan terus-terusan melakukan hal-hal yang tidak baik supaya kasih Tuhan itu makin lama makin bertambah, makin besar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kasih Tuhan semakin besar, semakin nyata dalam perjalanan hidup kita ketika sebagai orang yang sudah dipulihkan, sebagai orang yang telah merasakan campur tangan Allah, hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita mencerminkan semangat dan gairah seperti yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Paulus menegur saudara-saudara di Korintus yang mencoba bermain-main, bahkan mempermainkan kasih Allah, mencoba mempermainkan anugerah Allah di tengah-tengah hidup mereka dengan berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Mereka mempertanyakan itu karena Tuhan maha baik, Tuhan penuh anugerah, Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Dan karena itu mereka mau terus hidup dalam dosa supaya anugerah itu makin hari bertambah dan bertambah. Saya kira tidak bijaksana hidup yang seperti itu. Hidup yang bijaksana mestinya ketika kita dipulihkan, hiduplah sebagai orang yang benar-benar dipulihkan tadi. Ketika kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, maka hiduplah dalam anugerah Tuhan itu dengan benar. Menjaga anugerah Tuhan, memelihara anugerah Tuhan dengan baik, maka sama dengan menghargai kehadiran dan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tapi mempermainkan anugerah Tuhan, mempermainkan kasih Allah, sama saja dengan mempermainkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tengah pekan ini kita diingatkan kembali. Jika kita punya pengalaman masa lalu yang membuat hidup kita jauh dari kehendak Tuhan, dan sekarang kita merasa oleh karena Tuhan saya diangkat dan dipulihkannya, hiduplah dalam karya pemulihan Allah terus menerus. Hidupilah juga karya pemulihan itu dalam sikap, tindak, dan perilaku kita yang mencerminkan kehadiran kita sebagai anak-anak yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kita, akan memberkati kita senantiasa. Hari ini, esok, dan selama-lamanya ketika kita mau terus-menerus menjaga setiap campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita lewat perilaku yang berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Amin.